Silakan Ibu. Silakan. Ustaz, itu kan tahlilan itu kan 3 hari, 1 hari, itu kan nggak ada ilmunya kan. Oke. Nah itu saya, kenapa tahlilan itu bisa ke permukaan gitu dan banyak diamalkan orang-orang Islam. Nah, itu. Yang kedua saya mau tanya Ustaz, apa perbedaan ikhtilaf, khilafiyah dan ijma? Kadang-kadang saya juga suka bingung gitu Ustaz. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz. Pertama, kenapa banyak masalah tahlil ini tersebar? Ketahui Ibu, tersebar tahlil 37 sampai 40 hari itu cuma di negeri kita. Nggak ada di Afrika, nggak ada di Arab, nggak ada di Mesir, nggak ada. Itu cuma di negeri kita. Mengapa? Allah alam, sebagian ada yang mengkaitkan dengan keyakinan kita sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam ke kita, sebagian itu mempercayai ruh nenek moyang hari ketiga, ruh ke-7, ruh ke-40. Lalu mereka tidak langsung menghilangkan itu semua, tapi mereka menggeser. Yang tadinya ruh 3, 4, 70 itu mereka rayakan acara-acara syirik, mereka geser dengan acara apa? Baca Quran. Maka itu tersebar di negeri kita karena hanya negeri kita yang memahami itu. Lalu, apakah sikap kita sekarang? Ya kita katakan mungkin dulu di awal-awal mereka melakukan itu hanya untuk mencari simpatisan di awal-awal dakwah Islam. Kalau kita sekarang udah belajar Islam, harusnya kembali kepada Islam yang murni, tidak perlu lagi dicampur aduk dengan Islam budaya yang dulu. Seperti itu. Ya, maka saya pernah baca sebuah buku yang buku itu bercerita tentang, berdalil tentang bolehnya tahlilan. Saya baca buku tersebut, ternyata menurut saya buku itu bukan membahas poin masalah. Dia membahas masalah yang berbeda. Yang dia bahas adalah bolehkah menghadiahkan mayit Al-Quran, bacaan Al-Quran. Yang dia bahas itu, kalau masalahnya itu kita akui itu ikhtilaf ulama. Kita baca sekarang Al-Baqarah, kita baca Al-Imran, kita hadiahkan sudah meninggal, itu ikhtilaf ulama. Kita nggak boleh mengatakan orang yang membacakan Quran buat orang lain sesat, kamu nggak boleh. Karena itu ikhtilaf ulama. Tetapi poin kita terhadap 3 hari, 7 hari, 40 hari bukan menghadiahkan pahalanya, tapi meritualkan acara di waktu tertentu. Ini yang jadi poin kita. Kenapa hari-hari ketiga? Kenapa hari ke-7? Kenapa hari ke-40? Kenapa harus ada bunga? Kenapa harus ada menyan sebagian mereka? Di daerah-daerah deh, terutama saya pernah mengalami daerah-daerah itu ada yang baju mayitnya dikasih asap menyan. Kenapa harus ada ritual-ritual ini? Ritual-ritual ini ritual-ritual yang diadakan. Adapun menghadiahkan Quran kepada mayit, kita hargai, itu ikhtilaf. Tapi apakah pernah Imam Syafi'i sendiri tidak berpendapat bolehnya menghadiahkan Quran untuk mayit. Yang berpendapat bolehnya menghadiahkan hadiah Al-Quran untuk mayit itu adalah Imam Ahmad. Tetapi kalau kita baca pendapat Imam Ahmad, dia juga tidak mengkhususkan hari ke-3, ke-7, ke-40 dan 100 atau setahun. Kapan saja kamu baca. Dan juga tidak mengkhususkan bacaan tertentu. Quran apa saja kamu baca. Kenapa kok harus Yasin? Seperti itu. Jadi ini berbeda masalah. Membacakan Quran kepada mayit tentu ada ikhtilaf. Tetapi lebih daripada itu kita katakan tidak ada dalil sama sekali. Lalu apa bedanya ikhtilaf dengan khilaf dengan ijma? Ikhtilaf itu perselisihan, khilaf itu keadaan berselisih. Maknanya sama. Khilaf kata dasar, ikhtilaf juga sama. Adapun ijma itu kesepakatan. Sepakatan siapa? Kesepakatan ulama-ulama Islam. Maka ijma itu tidak boleh dilanggar. Ikhtilaf
itu adalah perselisihan cara pandang dan cara berpendapat, dan tidak ada ikhtilaf dalam perkara akidah yang mendasar. Boleh nggak kita akui, Bu? Oh, ikhtilaf. Ini kan ikhtilaf, Ustadz. Nabi Isa itu Tuhan atau Nabi? Hah? Nggak boleh. Ikhtilaf itu nggak boleh. Ini kan ikhtilaf, Ustadz. Nabi Isa itu anak Tuhan atau anaknya Maryam? Boleh tidak? Nggak boleh. Ikhtilaf dalam akidah itu nggak ada. Ini ikhtilaf, Ustadz, minta sama Allah atau minta sama penjaga-penjaga algojo, dewa-dewa di samping Allah. Boleh nggak kayak begitu? Nggak boleh. Itu nggak ada ikhtilaf dalam masalah itu. Ikhtilaf itu cuman dalam masalah-masalah cabang ibadah, fikih kebanyakan, akidah nggak ada. Ijma itu kebanyakannya dalam perkara akidah. Akidah rata-rata ijma, tidak ada yang berselisih.